Yang sadaya, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah parantos nampak hadir di pertempatan kala insyaallah mendengar bakal mahirna keyakinan yang sadaya ilmu tauhid akidah Islam dia insyaallah anjeunna bakal mapaesan akhlak urang sadaya ku lantunan ilmu fatwa ujang anu sebatkeun akhlakul hasanah akhlakul karimah mugi-mugi sudugi kana akhlakul muadamah. Hadirin sadaya anu sami hadir di pertempatan kumargi termasuk sumberan pribadi tersoyong mungkin karena naon ruti hal perkangsi ilmu fatwa kali ujang siraman rohani di panundangan utama mubalik bukasna hadratul kiram Bapak Aceh Ilal supados biasa naik wae ka atas pentas kalian tahu semua di atas nami warga masyarakat lingkungan kampung Batu Susun pada khususnya urang sasaran Bapak suntingna angkatna naikna ia dua mubalik utami ke atas pentas kuasan lantunan kalimat salawat atau nabi kalimat Tona'al Badr mangga sisa Tola'al Badr alaina min saliyanti wanda wa syukru alaina dihadiran limit atas pentas ka hadiran kirim dua kali utami waktan wa mahalan mufaddalan waktu anu utama-utamanya waktu anu sanggina-ginana penghormatan anu paling tangkisan utamanya disangakeun ka dua mubalik utama hadratul kiram pangasana Bapak Aceh Ilal juara pertama Dai Dakwah Akademi Indonesia mengat sasaran Bapak Ibu sadayana Wala'an badru alaina min saniyanti wada wa jaban syukru alaina nada'ani ilahina وطن ومحلا مفضلا. Cek 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 Semuanya sudah siap dimulai? Tos siap dikawitan? Siap pisan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-dina ba'dama wallat ulatuh, was-sallat udatuh, wa tada'da'at arkanuh, wa tasa'sa'at a'wanuh, wanqaddat kawakibuh, wanqaddat kataibuh, wa dhalla nasiruh, wa qalla majiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama umirtu bis salati alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi as-salata alaih. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidah setempat. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat beserta tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kami hormati juga plus kami istimewakan, yaitu keluarga besar Shahibul Hajat, terkhusus pengantin baru Teh Resti dan A Hilman. Betul? Kita doakan semoga Teh Resti dan A Hilman menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Dikaruniai putra putri yang soleh solehah. Amin. Barakallahu laka. Amin. Wa baraka alaika. Amin. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin. Allahumma alif baini wa baina kama alafta Nabi Adam wa Hawa. Amin. Wa Nabi Yusuf wa Sulaikha. Amin. Wa Nabi Muhammad wa Aisyah. Amin. Wa Sayyidina Ali wa Fatimah. Amin. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya, Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, Tuhan yang telah mensyariatkan nikah, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, yang dengan nikmat itu menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita yang menikah di usia 25 tahun. Ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad. Siap kita sama-sama bersalawat? Siap. Semuanya siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap.
Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Lebih kompak. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Jina ila darik tan'um bi asrarik ma khaba man sarak wallahi ay wallah. Sadayana. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di kanan. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di kiri. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di tengah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Saya. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sekali lagi. Alaika ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Jemaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Yang ditanjakan daraman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, silaturahim, menyambung ukhuwah, thalabul ilmi, juga bersyukur dan ikut senang melihat sahibul hajat, terkhusus pengantin yang sedang senang. Alhamdulillah. Di kampung apa ini, Bu? Baso tusuk.
Oh, Batu Susun. Kampung Batu Susun. Desanya Sirnagali. Ibu kan tahu desa sendiri? Desa apa, Bu? Sirnagali. Nah, itu ya desanya, pokoknya itu ya. Kecamatannya Cilawu. Bayombong. Itu kata Bapak Cilawu, Bu. Kecamatannya Bayombong. Kabupaten Ilal juga orang sama-sama orang Cie. Alhamdulillah untuk pertama kalinya Ilal ke Kampung Batu Susun. Ini untuk pertama kalinya, mungkin jamaah juga pertama kalinya melihat Ilal secara langsung, betul? Emangnya sebelum-sebelumnya ibu-ibu pernah melihat Ilal? Di mana? Suka nonton? Tiap sahur? Main SMS? Insya Allah ngadoakeun ya, Bu. Semoga yang telah mendukung Ilal Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Hadirin jeung hadiron, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Berbicara tentang cinta, cinta adalah hal istimewa dalam kehidupan yang dimiliki oleh setiap insan yang bernyawa. Rasa itu tumbuh di mana saja dan kapan saja, pagi, siang, sore, malam. Ada yang merasakan cinta, yang di Asia, yang di Amerika, yang di Eropa, yang di Afrika, yang di Australia, yang di Batu Susun. Ada yang merasakan cinta. Bahkan banyak orang yang lalai jaga kalbu, tak sadar diri bahwa ia sedang jatuh cinta. Astagfirullahaladzim. Sang Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, atau yang sering kita kenal dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam karyanya Ihya Ulumuddin disebutkan wa huwa ayyamila tabu ilaihi likaunihi ladidan indahu. Cinta merupakan kecenderungan alami terhadap apa yang dicintainya. Karena itulah cinta terasa nikmat baginya. Coba saji-saji sahabatnya Ji, apakah pernah merasakan cinta? Pernah? Pernah atau sedang? Yang bilang gak pernah cinta bohong. Itu buktinya tadi teteh-teteh gadisnya ibu-ibu sebelum berangkat ke acara ini suruh ngasarengnya dulu di depan kaca. AA yang kegeeran merasakan sangat ganteng. Teteh-teteh yang kegeeran merasakan sangat cantik. Saking cantiknya, ketika teteh-teteh bercermin di depan kaca, aduh, abi temni asa mirip Syahrini. Itulah realita cinta, subhanallah. Lalu, apa yang paling dicintai manusia di dunia? Harta kan? Tidak. Coba kalau yang punya harta banyak, dikasih sakit aja, dikasih satu penyakit aja sama Allah, apakah ia akan terus mempertahankan hartanya, mencintai terus hartanya? Jawabannya, oh tidak. Bulan aja jamilah bukan jamidong, suruh aja melewah bukan kadong-dong, durian aja dibelah bukan dibedong. Lalu apa yang paling dicintai manusia di dunia? Imam Al-Ghazali berkata, wa'lam anna ahabbal asya'i ilal insani dawamu nafsi. Ketahuilah bahwa hal yang paling dicintai oleh manusia adalah kelangsungan hidupnya. Apa Bu?
kelangsungan hidupnya. Kita buktikan. Demi kelangsungan hidup, orang rela mengorbankan hartanya yang begitu banyak. Misalnya, ketika sedang sendiri di jalan yang sepi, pakai mobil Lamborghini, harganya 9M, pakai jam tangan mewah, 30 juta, bawa uang yang banyak, 50 juta, tiba-tiba ada 3 orang begal. Maka orang itu, korban begal, tidak berpikir panjang lagi, langsung menyerahkan hartanya yang dikumpulkan dengan tidak sebentar, dicari dengan tidak mudah. Demi kelangsungan hidup, harta bisa dicari, nyawa tak ada pengganti. Demi kelangsungan hidup, ada orang yang rela mengorbankan anggota tubuhnya. Misalnya, ada seorang bapak-bapak yang terkena infeksinya di kelingkingnya. Di apanya, Bu? Kelingking. Atau di cingir. Di cingirnya ya. Kena infeksi di kelingkingnya. Kemudian bapak itu konsultasi ke dokter. Kata dokter, Bapak, supaya infeksinya tidak menyebar ke seluruh tubuh, maka kelingking Bapak harus diamputasi, harus dipotong. Kira-kira bapak tersebut milih kelingkingnya gak dipotong, gak diamputasi, kemudian infeksinya menyebar ke seluruh tubuh, ke hatinya, ke jantungnya, atau kelingkingnya dipotong, kemudian anggota tubuh yang lainnya selamat, nyawanya selamat. Kira-kira bapak itu pilih yang mana? Kelingking dipotong. Akhirnya kelingking pun hilang, yang penting nyawa tidak melayang. Betul? Betul. Demi kelangsungan hidup, sampai ada orang yang rela menggadaikan keimanannya. Ini pernah terjadi, bahkan bukan hanya satu kali. Contoh saja, ada sebuah kampung, masih di Kabupaten Garut. Ada sebuah kampung yang rata-rata masyarakatnya itu pembuat boboko. Ibu terang boboko? Do you know boboko? Yes, boboko itu tempat keju. Leres, Bu? Jadi boleh dikatakan masyarakat kampung tersebut miskin karena penghasilannya hanya mengandalkan boboko. Datanglah misionaris. Apa, Bu? Misionaris. Kalau dalam agama Islam itu ada istilah da'i, mubalik, orang yang menyeru selain Islam untuk masuk kepada agama Islam dan yang sudah Islam supaya lebih memegang syariat Islam. Itu tugas da'i dan mubalik. Nah, kalau di agama Kristen juga ada yang seperti itu. Jadi mubaliknya Kristen itu istilahnya misionaris. Datanglah misionaris ke kampung tersebut, menawarkan jaminan hidup, menawarkan makanan, menawarkan uang. Akhirnya apa yang terjadi? Satu kampung masuk Kristen. Demi terus bisa hidup, demi melanjutkan kelangsungan hidup. Namun alhamdulillah sekarang kampung tersebut sudah diislamisasikan kembali. Alhamdulillah. Demi kelangsungan hidup, ada juga orang yang mengorbankan kelangsungan hidupnya juga. Misalnya tengah malam, gelap, sunyi, sepi, ketayep, gajeleng, mencuri, Bu, maling. Padahal kalau ketahuan itu bisa digebugin sama warga sampai mati. Betul gak, Pak? Kalau kita teruskan berbicara tentang cinta, akan sangat panjang. Karena seorang pakar cinta berkata bahwa cinta merupakan 5 huruf yang membuat masalah tidak ada ujungnya. C-I-N-T-A, cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu C-I-N-T-A, bertahan satu cinta, bertahan satu C-I-N-T-A. Yang muda punya caranya sendiri untuk membahas masalah cinta. Yang tua juga punya caranya sendiri untuk membahas perkara cinta. Namun yang masih jadi pertanyaan, di manakah perahu cinta yang hakiki itu harus berlabuh? Di hatiku
atau di hatimu? Hakikatnya cinta 100% hanyalah milik Allah. Setuju? Di dalam kitab Mawsu'atun Nadhratun Na'im fi Makarimi Akhlaqir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa cinta itu terbagi menjadi 3. 1. Mahabbatullahi ta'ala, cinta Allah ta'ala. 2. Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3. Mahabbatul khalqi, cinta makhluk. Jadi apabila kita ingin cinta, maka cintailah yang 3 tadi. Hadirin, Satu, mahabbatullahi ta'ala, cinta Allah ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah. Cinta kepada Allah adalah makom yang sangat mulia dan sangat tinggi. Betapa besarnya nikmat seorang hamba yang di kolbunya terhimpun cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah artinya kecondongan, kebergantungan, penghambaan di dalam hati yang paling dalam hanya kepada Allah. Allah menjadi nomor 1, Allah adalah segalanya. Orang yang mencintai Allah akan akrab dengannya. Orang yang akrab dengan Allah akan bahagia dengannya. Orang yang bahagia dengan Allah akan merindukannya. Orang yang merindukan Allah akan mengabdi padanya. Orang yang mengabdi pada Allah akan sampai padanya. Orang yang sampai pada Allah akan terhubung dengannya. Orang yang terhubung dengan Allah akan mengenalnya. Orang yang mengenal Allah akan dekat dengannya. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan banyak tidur, karena petir-petir kesedihan akan menyambahnya bila ia banyak tidur. Karena dengan banyak tidur, banyak waktu ibadah tersia-siakan. Akhirnya pengabdian dan perjumpaan dengan Allah pun berkurang. Sayang 1000 sayang. Cinta kepada Allah tidak cukup hanya di lisan, sebagaimana sebagian anak muda zaman now, I love you beb, I love you encai. Iya. Cinta tak cukup di lisan, tapi harus ada pembuktian. Jangan omong doang, harus ada pembuktian. Pembuktian pun tak cukup pembuktian, tapi harus dibuktikan dengan benar. Cinta kepada Allah ada cara pembuktiannya, cara pelaksanaannya. Di antaranya dengan 1. Cinta Al-Quran, 2. Cinta Rasulullah, dan 3. Cinta akhirat lebih dari cinta dunia. 1. Cinta Al-Quran. Cinta apa, Bu? Al-Quran. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah 'azza wa jalla, falya'rid nafsahu 'ala al-Quran. Fa in ahabba al-Quran, fa huwa yuhibbu Allah 'azza wa jalla. Fa innamal Quran kalamullah 'azza wa jalla." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kecintaan dirinya terhadap Allah, hendaknya ia memeriksa kecintaan dirinya terhadap Al-Quran. Apabila ia mencintai Al-Quran, maka ia mencintai Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah Azza wa Jal. Diibaratkan seperti teteh-teteh, AA, pemuda-pemudi, kalau dapat surat dari orang yang sangat dicintai, mungkin kalau zaman dulu itu kan ibu-ibu surat ya Bu. Surat, kalau sekarang WhatsApp, Messenger, kemudian DM dan lain sebagainya. Ketika ada pesan masuk dari orang yang sangat dicintai, itu rasanya pasti ingin selalu dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, dan ingat terus kepada orangnya, kepada pengirimnya. Begitupun surat dari Allah, ayat suci Al-Quran.
Seharusnya kita juga ingin selalu membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi, membukanya lagi, dibaca lagi. Dan ingat terus kepada Allah pengirimnya. Ingat terus kepada isi dari suratnya. Ingin selalu menyebut-nyebut asma Allah. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba syai'an aktsaru min dzikri." Barang siapa yang menyukai sesuatu, maka ia akan sering menyebut-nyebutnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Menyebut-nyebut, mengingat-ingat itu tanda cinta. Kepada apa yang sering disebut, apa yang sering diingat. Misalnya, bapak-bapak dan AAA di kampung Batu Susun ini sering sekali membicarakan masalah bola. Di rumah nonton bola. Selesai pertandingan update status tentang bola. Ke warung beli kopi dan rokok sama penjaga warung ngobrol bola. Cari berita di koran, di televisi, di handphone tentang bola. Bahkan makan pun sama bola. Bakso karena berbentuk bola. Nah berarti bapak-bapak dan AAA yang seperti itu cinta bola. Lihat aja Bu, eneng-eneng kalau lagi suka Barbie, gak di mana nu diobrolkeun teh Barbie terus. Laras teh Bu? Ujang-ujang kalau lagi suka layangan, gak pagi, gak siang, gak sore, gak di SD, gak di rumah, yang diobrolnya teh layangan terus. Laras teh Pak? Namun kalau orang yang benar-benar cinta kepada Allah, ia akan selalu membaca Al-Quran, rajin berzikir, suka bersolawat. Orang yang seperti itu sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Setuju Bu? Setuju. Iya setelah. Seger Bu? Alhamdulillah. Lanjutkan. Tadi baru cara mencintai Allah dengan cinta Al-Quran. Kemudian cara mencintai Allah yang selanjutnya dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk cinta kepada Allah adalah cinta agamanya, cinta kitab sucinya, cinta kepada Nabi dan Rasulnya. Tentu juga cinta kepada orang-orang yang mencintainya. Orang yang cinta kepada Allah akan menaati segala perintah Allah, berjuang untuk memenuhi perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah kita harus mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh, berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh, dalam pergaulan buruk yang sampai jatuh. Jika ada yang ngajak kesini kesono, ogah gitu loh. Kemudian cara mencintai Allah yang ketiga. Yang ketiga dengan cara mencintai akhirat
melebihi daripada cinta dunia. Cinta akhirat lebih dari cinta dunia. Bu, hai. Bu, ibu-ibu cinta sama suami ibu? Cinta benar-benar cinta atau hanya gara-gara ada suaminya, Bu? Cinta sakapeng, Bu? Cinta ya, insya Allah cinta. Biasanya nih orang yang saling mencintai kemudian terpisahkan oleh jarak, itu muncul rindu. Leres tuh, Bu? Jangan jauh-jauh aja. Ibu di rumah, di dapur, gurang goreng, bapaknya ke sawah atau ke kebun, padahal nggak jauh. Mungkin dari rumahnya hanya 500 meter, 200 meter, tapi karena terpisahkan oleh jarak muncul rindu. Betul gak, Bu? Dan rindu hanya bisa diobati dengan perjumpaan. Begitupun orang yang sangat mencintai Allah, muncul di hatinya rindu kepada Allah, ingin berjumpa langsung dengan Allah. Meskipun di dunia tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, namun ia berharap besar bisa berjumpa langsung di akhirat kelak. Yarju liqa'a rabbih. Maka orang yang cinta kepada Allah akan mengkedepankan, mendahulukan, memprioritaskan urusan akhirat yang di sana terdapat perjumpaan dengan Allah. Jika sedang asik-asiknya mendengar musik, ku yakin kaulah jawaban. Tiba-tiba terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang cinta kepada Allah akan segera menstop musiknya dan bergegas untuk sholat, karena sholat urusan akhir. Diibaratkan seperti Kang Dilan yang sedang mabuk cinta oleh Nyi Milea. Tete pasti tahu kan ya, Kang Dilan sama Nyi Milea. Kang Dilan saking cintanya ke Nyi Milea, ketika Nyi Milea memanggil Kang Dilan, suruh menjemputlah, suruh menghadaplah, maka Kang Dilan tidak berpikir banyak, tidak banyak pertimbangan. Ia langsung bersiap-siap, bergegas memenuhi panggilan Nyi Milea. Ribuan tantangan ia hadapi, jutaan rintangan ia lalui. Duri-duri tajam di jalan pun menjadi bunga-bunga indah baginya. Masya Allah. Itulah salah satu tanda cinta, mementingkan siapa yang ia cintai atas segala hal, bahkan atas dirinya sendiri. Jika cinta telah bersemi, maka kerinduan akan muncul untuk sang kekasih hati. Ku menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah, bangun tidur teringat padamu, mau kerja teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah. Yeah. Lejengkeun. Aratos uningalikeuna. Alhamdulillah. Masih semangat, Bu? Masih. Tadi kapan, Bu? Belum kompak tadi.
dalam kitab Mawsu'atun Nadratun Naim disebutkan bahwa cinta itu terbagi menjadi 3. Yang pertama cinta Allah. Kemudian yang kedua cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, hai. Bu, ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Tidak. Ada juga pengen masuk surga. Sedangkan surga itu disediakan untuk orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kita sebagai umat Islam untuk menyempurnakan keimanan, bahkan syarat wajib untuk menjadi orang beriman, wajib cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, tidaklah beriman di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada kedua orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua pentingnya cinta kepada Nabi. Sampai disebutkan di dalam hadisnya la yu'min. Apa Bu? La yu'min. La yu'min kalau secara terjemahannya itu artinya tidak beriman. Namun maksud dari tidak beriman di situ menurut para ulama bukan berarti kafir, tapi tidak kamalul iman, imannya tidak sempurna, sayang 1000 sayang. Saking pentingnya cinta kepada Nabi harus lebih diutamakan daripada cinta seorang anak kepada orang tua. Padahal kewajiban anak terhadap orang tua begitu besar. Saking pentingnya cinta kepada Nabi harus melebihi cinta orang tua kepada anak. Padahal kewajiban orang tua kepada anak begitu banyak. Anak dan orang tua yang hubungannya begitu dekat, kewajibannya begitu besar, haknya begitu banyak, harus lebih diutamakan cinta kepada Nabi, apalagi dengan orang lain, dengan tetangga kita, saudara muslimin muslimat, teman kita pun tetap harus mencintai mereka. Namun semua itu harus lebih diutamakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi bisa kita laksanakan dengan 3 cara. Berapa? 3. 1. Ma'rifatu hayati, mengetahui seluk-beluk kehidupannya. 2. Ihya sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan 3. Ikfarus sholawatu alaih, memperbanyak sholawat kepadanya. Bajengkeun. Cinta terbagi menjadi 3. Yang pertama cinta kepada Allah. Yang kedua Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga cinta makhluk. Cinta makhluk juga terbagi menjadi 2. Yang pertama cinta makhluk yang mendekati kepada perintah Allah atau ada hubungannya dengan perintah Allah, seperti mencintai kedua orang tua, cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada para ulama, tetangga, kerabat, saudara muslimin muslimat sedunia. Karena memang mencintai saudara muslimin muslimat itu termasuk cinta yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi meskipun saudara kita misalnya ada yang muslim di Papua, di Kalimantan, bahkan mungkin di Amerika, di Inggris, di Jepang, kita pun tetap harus mencintai mereka dengan niat lillahi ta'ala, karena memang sesuai dengan syariat Islam. Ada dalilnya.
sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Misalnya dalilnya an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup untuk menikah maka menikahlah, karena menikah itu ibadah. Barang siapa yang belum sanggup maka berpuasalah, karena puasa itu obat pengekang baginya. Itu tadi yang dibacakan salah satu dalil mencintai muslim, kemudian dalil untuk menikah seperti yang dilaksanakan oleh pengantin baru, karena memang itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai sekali dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak sembarang. Itulah cinta yang ada kaitannya dengan perintah Allah dan cinta yang dilaksanakan karena Allah. Terdidik detak jantungku, ser-ser suara darahku. Jika cinta telah berpadu, ada reseping mestinya harus saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling melengkapi. saling memperhatikan, saling memaafkan, saling mengingatkan dan saling bahagiakan, saling memberi, saling menutupi, saling mengasihi dan saling mensyukuri. saling menjaga, saling memahami, saling menolong dan saling bahagiakan. Aiso sisi in the so bersisi side versus sisi if two witches will walk to witches which move on we go to the big bag back to the big bag go to the big bag back to the big bag back. Ibu-ibu seorang keprok emangnya ngartos. Lajengkeun contoh lain cinta yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu mencintai alam. Mencintai apa, Bu? Mencintai alam. Alam yang kita duduki, alam yang kita tempati. Karena itu sesuai sekali dengan syariat Islam. Dalil-dalilnya ada, bahkan dalam fikih pun ada pembahasannya. Dalam fikih ada bab hina, ada juga bab hinayatul bi'ah, bahkan ada kitab-kitabnya yang membahas tentang cinta kepada alam. Kita mencintai alam dengan cara menjaganya, merawatnya. Jika memanfaatkannya, manfaatkanlah dengan cara yang baik dan benar, tidak berlebih-lebihan. Dengan kita cinta alam, alam pun ramah, tidak marah, tidak mendatangkan bencana alam. Karena memang rata-rata bencana alam itu disebabkan oleh tangan manusia. Disebabkan apa, Bu? Tangan manusia. Begitulah disebutkan dalam Al-Quran, bima kasabat aydinas. Contohnya saja terjadi kebakaran hutan yang sangat luas. Itu yang ngebakar hutan manusia atau bangkong? Manusia. Karena memang rata-rata bencana alam itu disebabkan oleh manusia. Akhir-akhir ini memang terjadi sekali banyak bencana alam, betul Bu? Ini sebagai pengingat bagi kita, sebagai pengingat bagi kita supaya kita kembali kepada syariat Islam, lebih meningkatkan ibadah, lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Lanjutkan, teruskan, deui. Kemudian cinta makhluk yang kedua, cinta makhluk yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah, seperti yang banyak terjadi di zaman now, bobogohan, cabe-cabean, dan lain sebagainya. Padahal di dalam kitab suci Al-Quran mau dicari, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk bobogohan. Di dalam kitab-kitab hadis pun mau dibolak-balik tidak akan ada satu hadis pun yang menunjukkan keutamaan cabai-cabean. Ada juga dalil-dalil nakli sebaliknya. Larangan mendekati zina, pacaran termasuk perbuatan mendekati zina. Anak muda sekarang kalau diingatkan malah beralasan, kita orang kan tarupan aja Bang. Tapi ta'arufan itu hanya perkenalan, tidak banyak itu ininya. Terus bagaimana dong? Sesudah ta'aruf disambung dengan nikah. Kalau sudah nikah sah, cinta pun jadi ibadah.
Oh, macam tu lah. Iya seueut deui Bu. Pamit kenging bade uih we. Ibu. Ibu-ibu di Batu Susun ini pernah ke pom bensin? Jalan-jalan Bu ke pom bensin. Mungkin kalau ibu-ibu di sini belanja ke Cilimus, iya, atau mungkin ke Amerika. Nah, kalau misalnya sedang belanja, ibu-ibu sedang belanja nih, mampir kan ke pom bensin. Nah, di dekat tempat pengisian bensinnya itu biasanya ada yang ditempel Bu, bulat-bulat bentuknya itu. Salah satunya ada yang bulat, warna dasar putih, garis merah, melingkar. Kemudian di tengahnya ada gambar rokok berasap, kemudian ada garis merah miring memotong gambar rokok tersebut. Nah, itu adalah peringatan no smoking, dilarang udut. Dilarang udut karena takut ngebelet, takut meledak. Kalau sedang meledak kan bahaya ya Bu, bisa celaka. Nah, bagi orang yang saling mencintai, teteh-teteh, aa yang sedang saling mencintai namun belum halal, belum sah, ada larangannya, aturannya supaya cintanya tidak ngebeleduk, supaya cintanya tidak bahaya. Pengen tahu? 4 no. 1 no itlaqul basar. No naon Bu? Itlaqul basar. Ibu-ibu terang itlaqul basar? Itlaqul basar itu artinya mengumbar pandangan. Apa Bu? Mengumbar pandangan, atau simpelnya jelalatan. Itu itlaqul basar yang dilarang. Nah, sebaliknya yang diperintahkan yaitu ghaddul basar. Apa? Ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Di zaman sekarang, di dalam atau di luar rumah, kita sering sekali melihat aurat, tidak sengaja melihat aurat atau hal yang diharamkan lainnya. Misalnya ketika sedang nonton TV atau misalnya sedang buka handphone, nonton YouTube, nonton video, tiba-tiba muncul iklannya itu yang joget-joget, si auratnya kelihatan. Atau misalnya bapak-bapak sedang pergi kerja, di jalan sedang naik motor, tiba-tiba ada yang nikung dan yang diboncengnya itu auratnya terlihat. Kita sering sekali tidak sengaja melihat aurat atau hal yang diharamkan lainnya. Disinilah pentingnya ghaddul basar, menjaga, menundukkan, memalingkan atau menahan pandangan dari hal yang diharamkan. Menjaga pandangan merupakan dasar dan sarana untuk menjaga syahwat. Di dalam kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidis Syaitan disebutkan,
Fa inna Allah subhanahu ja'ala al-'aina mir'atal qalbi. Fa idza ghatta al-'abdu basarahu ghatta al-qalbu syahwatahu. Wa idza atlaqa basarahu atlaqa al-qalbu syahwatahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mata sebagai cerminan hati. Ketika seorang hamba menjaga pandangannya, maka hati akan otomatis menjaga syahwat dan hasratnya. Namun ketika seseorang membebaskan pandangannya, maka hati akan membebaskan syahwatnya. Dari pandanganlah awal terpicu beragam rasa. Misalnya, kita melihat di berita korban bencana, maka langsung muncul prihatin. Kasihan dari melihat langsung muncul rasa. Misalnya ibu-ibu melihat ada seorang anak kecil hafidz Quran, suaranya bagus, ngajinya bagus, langsung terharu. Betul gak Bu? Betul. Teteh-teteh yang lagi puasa sunnah melihat hilal, langsung pengen iftar, pengen batal. Soalnya hilal manis. WKWKWK. Dari pandanganlah munculnya berbagai kemaksiatan atau terpicunya berbagai kemaksiatan. Dari mata turun ke hati, muncul syahwat tak terkendali, setan semangat mengipasi, akhirnya maksiat pun terjadi. Begitupun dikatakan dalam syair di dalam kitab Mawsu'atul Rawa'i' Syar'ul Arabi, kullul hawadits mabda'uha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghari syarari. Kam nadratin fatakat fi qalbi sahibiha fatkasihami bila qausin wala watari. Semua petaka berawal dari pandangan, dan sebagian besar siksa neraka bermula dari keburukan yang kecil. Berapa banyak pandangan yang langsung merasuk ke dalam hati seseorang. Aman cepat, laksana anak panah yang lepas dari busurnya. Akhir-akhir ini malah banyak pemuda yang sengaja melihat aurat wanita dengan alasan cuci mata. Padahal itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah menjaga pandangan, memalingkan pandangan ketika melihat hal yang diharamkan. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazaril fujaati fa amaruni an asrifa basari. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba, tidak disengaja, maka beliau memerintahkanku untuk segera memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim. Lihat dong santri, ketika melihat aurat langsung memalingkan pandangannya. Astagfirullah. Masih ada. Masih ada. Malah nambah. Berang-berang makan berkat. Berangkat. Supaya kita selalu menjaga pandangan, hendaknya banyak mengingat Allah. Banyak apa, Bu? Mengingat Allah. Sehingga kalau ada sesuatu yang diharamkan kita tidak sengaja memandangnya, kalau kita posisinya ingat Allah, maka otomatis mata pun akan segera memalingkan pandangannya. Jangan sampai jadi lelaki genit, kelakuan amit-amit, suka godain cewek di gang sempit, suka mandangin cewek puluhan menit, disuruh jaga pandangan sulit, disuruh istighfar amat rumit. Ada gadis sendirian langsung muntit, kalau terciduk terbirit-birit, kalau dipergoki berkelit-kelit, baru dikasih senyum sedikit, langsung nyolek-nyolek kulit, kalau dicuekin emosi selangit. Wajar kalau dapat perlakuan pahit, dicapit, dicubit. Tak boleh diikuti. Macam tuh, tak boleh diikuti. Kemudian yang kedua yaitu no tabarruj. No Bu? No tabarruj. Ibu-ibu terang tabarruj. Tabarruj itu menampakkan aurat. Apa Bu? Aurat. Tapi bukan sembarang menampakkan aurat. Tabarruj ini budaya orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab sebelum datang Islam itu suka bertabarruj.
menampakkan aurat, dandan semenor-menornya, perhiasan itu serencum-rencumnya keluar rumah demi menarik perhatian para pria. Itu tabarruj. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj sebagaimana tabaruj orang-orang jahiliyah dulu. Dengan bertabarujnya seseorang itu hanya mengumpulkan dosa. Tabaruj itu hanya mengumpulkan dosa, bukan suatu kebanggaan, Bu. Ketika putri ibu misalnya yang sedang gadis, pokoknya cantik, elok fisiknya, tabaruj menampakkan aurat, banyak lelaki yang suka, itu bukan suatu kebanggaan, bahkan menjadi dosa, bahkan menjadi dosa jariah. Na'udzubillah. Misalnya TTTT, foto selfie, bersuah foto, ininya menampakkan aurat, kemudian diposting, diunggah di media sosial, banyak yang melihat. Itu bisa menjadi dosa jariah. TTTT lagi tidur, padahal bukan lagi maksiat, lagi tidur, tapi catatan dosanya nambah. Dari mana? Foto tadi, fotonya menampakkan aurat. TTTT lagi makan, bukan lagi maksiat, lagi makan, tapi catatan dosanya nambah dari mana? Foto tadi. Hati-hati, menampakkan aurat apalagi diunggah di media sosial itu bisa menjadi dosa jariah. Maka bagi siapa saja jika ada di antara kita yang suka menampakkan aurat, segera bertaubat, tutup auratnya, hapus fotonya. Kalau ada yang sudah tersebar dan susah dihapus, sudah ada yang men-save, sudah nufawwidu ilallah, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita taubat, taubatan nasuha, Allah pasti mengampuni. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik, cantik lebih cantik kalau menjaga akhlak. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik, cantik lebih cantik kalau tutup aurat. Cantik, 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 cantik kok. Lajengkeun, Bu. Uya seuteulah. Mani. Masih barenta, Bu? Barenta ada tiris ya, Bu? Tadi no yang keberapa, Bu? No yang kedua. Sekarang no yang ketiga. No yang ketiga, no saling bersentuhan dengan selain mahram. Karena efeknya sangat berbahaya. Dari saling bersentuhan bisa saja menghantarkan pada perzinahan. Contohnya ketika AA dan TTTT sedang berkumpul, bercampur, sedang ikhtilat bercampur, sedang sibuk-sibuknya mengurusi sesuatu, paciwul kurang kontrol, tangan si AA menyentuh tangan Tete. Kata si AA, aduh meni lemes. Hati-hati dari hal seperti itu saja, setan langsung membisiki, menggoda. Yang salahnya kalau dilanjutkan chattingan, janjian, na'udzubillah jika terjadi perzinahan, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian no yang ke anoka yaitu no khalwat. No apa deh? No khalwat. Dilarang berduaan dengan selain mahram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna asyaitana thalithuhuma. Rawahu Ahmad.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah di antara kalian berduaan dengan seorang wanita atau dengan selain mahram kecuali yang ketiganya syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai syaitan menjadi orang yang ketiga, bukan berarti misalnya ketika teteh-teteh sama AA berdua-duaan nih, mojok berdua-duaan, tiba-tiba datang bapak-bapak, nah syaitan. Bukan berarti seperti itu. Tapi ketika berdua-duaan itu otomatis langsung syaitan hadir di situ. Posisinya di tengahnya, membisikkan ke kanan ke kiri. Itu menurut Syekh Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya Faidul Qadir. Setan itu ada di tengah, membisikkan ke kanan ke kiri supaya syahwatnya makin terus menggejolak. Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Setan siap menggoda manusia 24 jam bagaimanapun, baik khalwat mukhaffafah yang terlihat orang lain namun percakapan keduanya tidak diketahui, ataupun khalwat mughalladzah yang sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Kapanpun, baik siang ataupun malam, dimanapun, baik outdoor ataupun indoor, pasti yang ketiganya setan. Memang dua-duaan di tempat yang sepi itu terasa nikmat. Mojok itu terasa nikmat karena tidak ada orang yang mengganggu. Dem 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 dem. Aman, aman, aman. Pak Aman. Sepandai-pandainya tupai meloncat pasti jatuh juga. Jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Hati-hati dengan pergaulan, jika bebas bablas. Teng 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 teng, wow, kamu ketahuan sedang pacaran dua-duaan, itu dilarang. Wow, kamu belum nikah, belum halal sah, mau gak, putusin aja ya. Itu tadi 4 no bagi yang belum menikah. Bagaimana bagi yang sudah menikah? Seperti pengantin baru, ada juga no-nya, ada juga larangannya. 4 no. 1, no punya niat buruk. Menikah itu ibadah yang bukan sembarang. Menikah adalah setengah dari agama. Dan setelah menikah akan menjalani rumah tangga yang begitu lama. Kalau kita saum, puasa Ramadan itu hanya 1 bulan. Kalau kita sholat Jumatan itu mungkin hanya setengah jam atau sejam kurang. Kalau kita sholat fardu bahkan hanya beberapa menit. Tapi menikah, setelah menikah berumah tangga itu lama puluhan tahun. Maka harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala supaya segala gerak-gerik dalam berumah tangga bernilai ibadah. 2, no menjauhi kewajiban. Setelah sah menikah, maka di situ ada kewajiban-kewajiban yang tidak boleh dihindari dan wajib dijalani. Jangan hanya ingin yang enak-enaknya saja, namun kewajibannya pun harus terlaksanakan. Kemudian yang ketiga, no merasa paling benar. No apa bu? Merasa paling benar. Menikah adalah bersatunya 2 insan yang berbeda karakter, sifat, dan budaya. Maka mungkin terjadi sedikit perselisihan, ada drama mungkin. Itulah menikah. Maka disinilah pentingnya tidak merasa paling benar, harus saling memahami supaya rumah tangganya bisa langgeng insya Allah. Seperti yang dilaksanakan oleh sahabat Abu Darda, beliau berkata kepada istrinya, "Idza ghadibti ardaituki, wa idza ghadibtu fardini, fa innaki in lam taf'ali dzalika fama asra'u natafarraq." Jika engkau marah, aku akan membuatmu reda, dan jika aku marah, mohon buat aku reda kembali. Jika tidak demikian, maka kita akan cepat sekali bercerai. Kemudian no yang keempat, no melarang apa yang tadinya dilarang.
yang sebelum berumah tangga ada kewajiban, kemudian sesudah rumah tangga pun ada kewajiban, namun ada kewajiban khusus, bertambah kewajibannya. Itu tidak boleh dihindari, wajib dilaksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita cinta Allah, Rasulullah, dan cinta makhluk karena Allah. Cinta dunia lupa akhirat, Cinta gedung mewah lupa kuburan, cinta perhitungan amal lupa, cinta perhitungan harta lupa perhitungan amal, cinta hidup lupa mati, terlalu cinta ciptaan lupa pencipta. Kemudian Ilal mohon doanya untuk saudara-saudari kita yang mana mungkin ada yang sedang sakit, juga ada saudara-saudari kita yang tertimpa musibah. Maka kita sama-sama berdoa ya Bu, mendoakan mereka, termasuk kepada ibu-ibu, bapak-bapak, siapa saja yang memiliki suatu hajat, ada keperluan besar, silahkan niatkan, kita sama-sama berdoa dengan niat masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Kalau ada yang mau menyambung ukhuwah di media sosial, boleh di Instagram. Instagramnya @ilalaksi, @ilalaksi, atau di Twitternya @ilal_ilyasa, @ilal_aliasa, atau di Facebooknya Ilal Kembar Aksi. Naon Bu? Ilal Kembar Aksi. Siap Bu? Siap naon? Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.